Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan dan yang sangat saya cintai segenap mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Keperawatan, Prodi Fisioterapi, Prodi Ilmu Gizi, dan Prodi Kesehatan Masyarakat dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mengikuti masa ta'aruf IMM Komisariat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencerahkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang, insya Allah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya cintai, pada hari ini kita mengikuti masa ta'aruf IMM Komisariat Fakultas Ilmu Kesehatan yang bertujuan untuk mengenalkan organisasi otonomi Muhammadiyah, salah satunya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tema yang diambil pada masa tahun ini adalah membumikan dakwah ikatan, membentuk kader cendekiawan yang berpribadi. Tak lain dan tak bukan adalah untuk memberi bekal kepada Anda semua dalam meningkatkan gerakan dakwah, meningkatkan akhlakul karimah yang terintegrasi dalam profesionalitas Anda sebagai tenaga kesehatan, baik dalam keperawatan, fisioterapi, ilmu gizi, dan kesehatan masyarakat. Dakwah kita adalah amar ma'ruf nahi munkar sebagai sumber dari seluruh aktivitas yang akan Anda laksanakan, baik saat menjadi mahasiswa atau nanti menjadi seorang profesional di tempat bekerjanya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan Masta IMM Komisariat FIK UMS pada hari ini dan selanjutnya akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi Anda dan bermanfaat bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga tak ada satupun dari kita yang dapat menghitungnya. Salah satunya kita ambil contoh yaitu nikmat Islam, sehingga bisa kita buktikan bahwa Islam benar-benar agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang revolusioner sejati yang membawa dari kejahilian, dari keburukan, dan dari kemaksiatan menuju cahaya dan terang benderang dengan adanya cahaya Islam. Teman-temanku, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan UMS tahun 2020 yang saya banggakan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan dalam salah satu agendanya yaitu Masta IMM merupakan suatu dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh setiap lini kader maupun pimpinan. Yang di sini tercantum dalam salah satu surah Ali Imran ayat 114 yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga dari teman-teman juga pimpinan sudah terbiasa untuk mengingatkan dalam hal kebaikan maupun dalam hal kesabaran. Di sini termasuk dalam surat Al-Asr ayat 3 yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk itu di sini teman-teman mahasiswa baru dididik untuk saling beramar ma'ruf nahi munkar dan saling mengingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Di sini tema Masta IMM kali ini yaitu membumikan dakwah ikatan supaya terbentuknya kader cendekiawan yang berpribadi.
Di sini teman-teman sebagai mahasiswa bukan lagi seorang siswa yang biasa berangkat sekolah SMA maupun SMP. Untuk itu, output yang diharapkan oleh seorang mahasiswa bukan hanya cendekiawan saja. Untuk itu perlunya adanya pribadi di sini. Dan untuk membentuk kepribadian yang diharapkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bukan hanya 1 kali atau 2 kali pertemuan saja, namun butuh proses untuk membentuk semua itu. Untuk itu, Mas Tayam ini sebagai awalan saja untuk teman-teman mengenal apa itu berpribadi. Untuk selanjutnya teman-teman diharapkan untuk melatih apa yang kemudian terdapat dalam materi-materi yang akan disampaikan oleh panitia maupun PMK. Ya, dan tema kali ini selaras dengan apa yang kemudian terdapat dalam tujuan IMM, yaitu mengusahakan terbentuknya Akademi Islam yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Sekian teman-teman, saya ucapkan sekali lagi selamat untuk mengikuti masa ta'aruf Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selamat bergembira dan selamat membahagiakan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. 3 kata untuk IMM bermartabat untuk rakyat. Ayo bergabung menjadi keluarga besar IMM FIK UMS. Abadi Perjuangan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3 kata untuk IMM. IMM itu keluarga, seru, dan asik. Kalau gitu bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aku tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. 3 kata untuk IMM, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Di sini saya mengajak teman-teman semua mahasiswa baru untuk bergabung di keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan. IMM FIK, anggun dalam moral, unggul dalam intelektualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3 kata untuk IMM: ngaji, diskusi, dan aksi. Maka yuk kita join, ikut dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menjadi kader Muhammadiyah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, karena kalian telah berada di UMS, maka kalian adalah kader Muhammadiyah. IMM Jaya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. 3 kata untuk IMM: religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Di sini saya ingin mengajak Imawan Imawati, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan, untuk ikut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan. IMM FIK, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Terima kasih, jangan lupa gabung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat mahasiswa baru FIK UMS 2020. 3 kata buat IMM FIK: belajar, bersemangat, dan berkarya. Ya, saya mengajak teman-teman semua untuk gabung di IMM FIK UMS untuk mengembangkan karya-karya kalian, kreativitas kalian, serta kemampuan-kemampuan kalian yang nanti bisa menunjang kemajuan buat diri kalian pastinya. Tetap semangat dan jangan lupa bergabung di IMM FIK UMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. If the forest was your birthplace and the mountain was your castle, and now those all were gone. If the friends were all around and your beloved always close to you, and now they all were gone. Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt, maybe no destiny to fight to be the light. Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt. Mother Earth will guide you to find the true colors. Till the millions rise. Till the millions rise. Mother Earth will guide you to find the true colors. Till the millions rise. There's no more coming night, all fireflies have disappeared, and then how would you feel? Here there's no more clear blue sky, and all the signs have disappeared. Is there any hope at all? Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt, maybe no destiny to fight to be the light. Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt. Mother Earth will guide you to find the true colors. Till you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya, baik itu dari panitia maupun dari mahasiswa baru yang mengikuti rangkaian masa ta'aruf IMM 2020 ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang IMM, karena kalau saya jelaskan yang terlalu rigid itu bakal memakan waktu yang terlalu lama. Maka saya akan jelaskan tentang garis besarnya tentang
muatan lokal di Komisariat IMM FIK UMS. Oke teman-teman, langsung saja. IMM itu singkatan ya teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Perlu teman-teman sudah ketahui bersama di situ. Kemudian saya akan bahas tentang dibagi dua ya teman-teman. Kalau terlalu rigid itu bakal terlalu lama saya sampaikan, maka saya akan bahas menjadi dua, yaitu IMM itu menurut eksistensinya maupun dari esensinya. Oke, kita bahas tentang eksistensi. Sebetulnya eksistensi itu menurut saya itu tidak terlalu memadai untuk kita dapatkan dalam organisasi itu. Karena kalau kita sudah bernaung di situ, kita sudah terjun di IMM, otomatis kita akan mendapatkan suatu eksistensi di situ. Oke, yang saya sebut eksistensi itu yang pertama adalah IMM adalah salah satu ortom dari Muhammadiyah. Yang teman-teman ketahui bersama bahwa ortom adalah bisa kita katakan sebagai anak kandung dari Muhammadiyah, bisa kita katakan sebagai organisasi eksponen dari Muhammadiyah. Eksponen kalau teman-teman tahu itu adalah terusan atau lanjutan daripada Muhammadiyah. Kemudian teman-teman ketahui bahwa IMM adalah salah satu ortom, maka di sini untuk sertifikat kegiatan, untuk sertifikat kepengurusan, maka mendapat poin yang lebih ataupun yang lebih tinggi daripada ormawa yang lain. Untuk itu teman-teman bakal, walaupun kegiatannya yang berbau sertif itu mungkin sedikit, nah, itu mungkin bisa menyaingi dari teman-teman ormawa yang lain yang kegiatannya banyak tapi teman-teman poinnya itu sedikit. Untuk itu walaupun misalkan kegiatan IMM itu sedikit walaupun nyatanya itu banyak sekali, itu teman-teman bakal banyak sertifikat, dan sertifikat itu bobotnya lebih tinggi daripada apa yang kemudian terdapat dalam ormawa yang lain. Seperti itu. Kemudian teman-teman bakal dicap sebagai seorang aktivis. Ya, tahu sendiri seorang aktivis itu seperti apa nanti. Kuliah, rapat, dan sebagainya. Nanti malamnya bisa kita party bersama. Gitu. Gitu ya teman-teman. Itu penjelasan singkat tentang eksistensi di IMM. Pandangan IMM di orang-orang lain itu seperti apa. Kemudian saya akan bahas tentang esensi teman-teman. Esensi, maka saya akan bagi di sini menjadi dua kembali. Bahwa IMM adalah suatu organisasi pergerakan dan organisasi perkaderan. Kita bagi menjadi dua, organisasi pergerakan dan organisasi perkaderan. Saya akan bahas tentang organisasi pergerakan terlebih dahulu. IMM salah satu gerakannya itu menganut kepada yang namanya trilogi teman-teman. Yang mana trilogi ini mempunyai 3 ranah gerak, yaitu yang pertama ada keagamaan, kemudian yang kedua ada kemahasiswaan, dan kepada yang ketiga adalah kemasyarakatan. Yang mana ranah gerak IMM ini harus mempunyai modal ataupun basic kita dalam menjalankan apa yang kemudian menjadi ranah gerak IMM itu sendiri, yang kita kenal sebagai tri kompetensi dasar ataupun disingkat TKD. Nah, TKD ini juga mempunyai 3 hal lagi dan saling berkesinambungan dengan trilogi tadi. Yang mana jikalau trilogi ada keagamaan, maka di TKD itu ada religiositas. Kemudian kalau di trilogi ada kemahasiswaan, maka di TKD ada intelektualitas, dan juga kalau di trilogi ada kemasyarakatan, maka di trikompetensi dasar ada yang namanya humanitas. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa IMM tidak selalu hal mengutak-ngutik tentang agama, tapi di sini lebih kepada pluralitas, teman-teman. Di sini ada religiositas, dan juga ada intelektualitas, dan ada humanitasnya, teman-teman. Yang mana teman-teman di sini tak kira itu tiga poin tersebut sudah mencakup seluruh apa yang kemudian teman-teman butuhkan selama di kampus seperti itu. Religiositas teman-teman tentu saja membutuhkan dalam kehidupan dan dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian intelektualitas teman-teman di dalam mahasiswa itu justru dituntut untuk ya kita berpikir, kemudian mengikuti zaman, kemudian dan beradaptasi dengan zaman itu sendiri. Dan juga humanitas teman-teman, di mana kita mempraktekkan apa yang kemudian kita ketahui, apa yang kemudian kita menjadi ahli disebut. Jangan lupa untuk kita mempraktekkan atau mengaktualisasi apa yang kemudian kita pahami kepada masyarakat sekitar. Seperti itu.
Nah, untuk kegiatannya sendiri, apa yang kemudian menggambarkan dari trilogi dan juga TKD ini, macam-macam, sangat banyak, bahkan tidak terhitung teman-teman. Maka saya sebutkan beberapa saja. Nah, misalkan di bidang religiusitas kita bisa adakan kajian rutin bersama, bentuk halaqah ataupun kajian akbar pun bisa kayak gitu. Kemudian juga kita juga mempunyai namanya bahasan tentang ibadah, muamalah, tauhid, dan juga jika teman-teman ingin belajar dengan tarjih, maka teman-teman juga bisa di situ. Itu yang perihal religiusitas. Kemudian intelektualitas teman-teman. Di sini teman-teman diajak untuk belajar terutama dengan local wisdom ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman belajar tentang prodinya teman-teman sendiri, jurusan teman-teman sendiri, bagaimana seperti itu. Kemudian teman-teman juga kalau ingin ada suatu ilmu yang teman-teman sukai ataupun teman-teman kiranya respect di situ, entah itu sosial, keagamaan, kemudian politik dan sebagainya, teman-teman bisa silahkan di sini. Bisa kembangkan teman-teman. Buku Komisrat juga menunggu teman untuk dibaca. Jadi silahkan teman-teman kembangkan bakat minat teman-teman di IMF ini. Kemudian di bidang humanitas teman-teman, di sini kita kenal sebagai desa binaan sih yang lebih lihatkan gitu, karena IMF-FIK sendiri punya desa binaan di Semanggi dan situ sudah belajar berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun. Di situ aja TPA, kemudian juga kita ada situ biasa untuk galang dana untuk yang terdampak dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini bisalah untuk menyalurkan apa yang benar menjadi minat bakatnya ya, sama saja tadi. Jadi teman-teman yang punya kepekaan sosial bisa teman-teman salurkan di desa binaan tersebut. Kemudian sampai mana tadi? Oh ya, organisasi pergerakan ya teman-teman. Sudah selesai seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada organisasi perkaderan. Kalau bicara tentang perkaderan, teman-teman juga harus bicara tentang tujuan daripada IMM. Tujuan dari IMM, kalau saya secara tekstual itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Lah, dari tujuan IMM sendiri ini itu mesti ada tanda tanya gitu. Pertanyaan bahwa lalu tujuan Muhammadiyah itu apa kayak gitu. Kenapa kita harus sesuai dengan tujuan Muhammadiyah? Kembali lagi dari awal bahwa kita sebagai Ortom adalah suatu eksponen atau terusan daripada Muhammadiyah. Nah, kita lanjut kepada tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yaitu menjunjung tinggi agama Islam supaya terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi tujuan Muhammadiyah itu menjunjung tinggi agama Islam supaya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu kita juga ada pertanyaan lagi di sini. Ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa kayak gitu. Di sini kita juga tujuannya ke situ semua. Kita ambil sebuah ayat, salah satu ayat di surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itu. Jadi di situ kita kenal sebagai, kalau teman-teman kenal Pak Kunto Wijoyo, di situ beliau salah satu teorinya membahas tentang intelektual profetik, di mana teman-teman di situ kenal ada transendensi, kemudian liberasi dan humanisasi. Dan juga teman-teman bisa lihat kata-kata ini di Siti Walidah ya. Siti Walidah itu banyak kata-kata di sini. Transendensi, liberasi, humanisasi. Yang mana ya sesuai dengan surat Ali Imran ayat 110 tadi, bahwa yang pertama adalah kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik gitu. Ta'muruna bil ma'ruf, yang berbuat dengan ma'ruf, berbuat kebaikan, dan wa tanhauna 'anil munkar, menahikan atau mencegah dari apa yang kemudian menjadi kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan berimanlah kamu kepada Allah. Yang paling penting adalah yang kemudian menjadi transendensi. Teman-teman harus mempunyai ikatan ataupun hubungan spiritualitas dengan apa yang benar menjadi kepercayaan teman-teman sendiri, harus kuat terlebih dahulu. Itu yang kemudian kita bisa sebut sebagai hablum minallah, hubungan kita dengan Rob kita. Nah, setelah kita menjalin hubungan baik ataupun
hubungan spiritual kita baik, bukan cukup di situ saja teman-teman, tidak stagnan di situ, tapi teman-teman harus apa yang kemudian mengaktualisasikan apa yang kemudian teman-teman ketahui. Seperti yang kata salah satu hadis di Nabi bahwa iman itu paling kuat itu yang pertama, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan fisik atau tanganmu. Kemudian kalau tidak kuat yaitu menjadi lisan. Kalaupun tidak kuat lagi, maka cukup dengan doa. Maka itu adalah lemahnya iman. Jadi tinggal pilih teman-teman. Teman-teman hanya ingin berdoa, atau teman-teman hanya bisa bicara, atau teman-teman justru bisa melakukan. Bentuk fisik ini bukan selalu dengan tangan atau kekerasan teman-teman, tapi bisa dengan aksi teman-teman sendiri, kayak gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi intelektual profetik tadi. Teman-teman harus punya hubungan spiritualitas dengan apa yang kemudian teman-teman percayai. Kemudian teman-teman setelah itu juga bergerak di sini, yaitu humanisasi. Humanisasi itu bagaimana teman-teman memanusiakan manusia. Untuk pembahasan selanjutnya teman-teman bisa gabung dengan IMM nanti, ikut kajiannya bagaimana sih cara memanusiakan manusia. Nanti teman-teman PMK, panitia, kemudian kakak dari pimpinan bakal menjelaskan bagaimana sih cara memanusiakan manusia. Yang jelasnya secara garis besar bahwa memanusiakan manusia adalah mengembalikan fungsi manusia, bukan sebagai alat, bukan sebagai celoloan, bukan sebagai alat suruh saja teman-teman. Bagaimana kita menghormati sesama manusia. Kemudian kita bahas tentang liberasi. Liberasi di sini bukan antara liberal ya teman, tapi dalam artian kebebasan, pembebasan di sini. Teman-teman setelah punya ilmu tadi, kemudian teman-teman bisa melakukan atau menganggap manusia menjadi manusia itu sendiri, dan juga teman-teman juga punya tentang liberasi, bagaimana teman-teman membebaskan apa yang kemudian menjadi masalah dari manusia. Itu PR besar dari menjadi khairu ummah. Kalau tiga-tiganya sudah tercapai, maka predikat khairu ummah bakal tercapai, kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang menjadi tujuan dari IMM tadi, perkaderan. Dari mulai awal kita tujuan IMM, tujuan Muhammadiyah, kemudian kita kepada khairu ummah, kayak gitu. Dan juga perlu saya sampaikan, di titik beratkan di sini bahwa IMM FIK itu bukan penilaian saya sendiri ya, bukan subjektif, bahwa IMM lebih menjunjung tinggi kekeluargaan daripada senioritas teman-teman. Kita tidak mensekat-sekatkan tugas-tugas kita tidak mensekat-sekatkan apa yang kemudian menjadi job kita, tapi tidak, di sini kita sebagai seorang pimpinan ataupun orang yang berjuang di IMM, ya kita harus berjuang bersama, berproses dan belajar bersama, tidak mensekat-sekatkan atau apa yang kemudian menjadi ini tugasmu, ini tugas kita dan sebagainya. Kita berjuang bersama-sama, seperti kata Nabi bahwa orang Islam itu satu tubuh, kayak gitu, atau seperti satu bangunan. Itu di Al-Qur'an ya, itu satu bangunan, itu saling menguatkan dan sebagainya, gitu. Itu makanya apa yang kemudian teman-teman butuhkan selama di kampus, saya rasa sudah ada di IMM, kayak gitu. Tinggal kurangnya apa lagi, kayak gitu. Untuk itu saya tunggu teman-teman di PK IMM FIK, dan jangan lupa mampir ke sekretariatnya ya. Teman-teman udah tahu kan sekretariatnya di mana, yaitu di gedung A lantai 2, itu sebelah TU. Tinggal cari saja di situ. Silahkan, kita akan ngobrol lebih banyak di situ tentang mengenai IMM, mengenai tadi perkaderan, pergerakan maupun dari eksistensinya sendiri. Gitu ya teman-teman, saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.